Halo Sobat Satu Kata, selamat datang kembali di podcast Satu Kata Kanal Musik Corner. Ruang ngobrol santai seputar musik, perjalanan karir, dan kisah inspiratif dari pelaku industri kreatif. Aku Karin yang akan menemani kalian di episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Ini dari Kak Novi, dari salah satu penyanyi muda berbakat di asal Kalimantan Barat yang namanya tuh mulai dikenal luas waktu beliau mengikuti Liga Dangdut Indonesia. Perjalanannya tentu tidak berhenti hanya di lidah aja karena dia juga akan membawa nama Kalimantan Barat di ajang Saga Nusantara Festival di Sarawak, Malaysia. Nah, jadi kita akan ngobrol tentang perjalanan karir, cerita-cerita di balik panggung, hingga harapan untuk musik dan budaya Borneo kita ke depan. Mari kita sambut Kak Novianti. Halo. Halo Kak Novianti, Halo. apa kabar nih? Baik, alhamdulillah luar biasa Kak. Oke, kita mulai aja langsung ya dengan yang paling penasaran tentu orang-orang penyanyi di Kalimantan Barat ini mau tahu gimana sih awal mula bisa ikut kompetisi lidah dan mungkin apa harus daftar, apa nggak sengaja ikut apa namanya tuh apa sih awalnya itu direkrut apa gimana? Oke. Jadi cerita singkat yang tidak singkat ya. Oke. Waktu ikut audisi Liga Dangdut itu tahun 2019, sebenarnya itu saya tuh enggak ada kepikiran untuk ikut ajang Liga Dangdut. Awalnya tuh ada teman-teman dari sosmed kayak dari Instagram itu ngirim kayak pamflet gitu, selebaran informasi soal terkait lidah kan. Nah ikutlah, kata kawan, ikutlah nanti lo gitu, karena kan memang tidak pernah punya bayangan untuk apakah mungkin bisa kesana gitu ya kan. Kemudian waktu H-1 ya, hari H pendaftaran Liga Dangdut itu audisinya di Pontianak. Kalau nggak salah tuh di daerah arah Kak Yani 2 pokoknya, saya lupa nama gedungnya. Kemudian waktu itu hari Minggu tanggal 4 November kalau tidak salah, masih ingat ya, 4 November. Jadi hari Minggu itu harusnya saya ngejob wedding sama Bang Uray Peri. Nah, lagi-lagi nih Bang Uray Peri ya. Jadi Bang Uray Peri adalah owner dari Asam Pedas Musik. Jadi waktu itu harusnya saya ngejob sama beliau. Jadi waktu saya ngejob kan jam 1 siang. Beliau jam 8 pagi itu sudah chat kayak, "Nov, kau harus ikut audisi Liga Dangdut ini," katanya kan. Cobalah saya ikutlah, tapi nanti jam 1 kalau misal belum dapat nomor antrian, saya mau balik ke wedding ya. Nggak usah, aku batalkan jobnya, gitu deh kan. Jadi gimana? Nggak apa-apa, kau ikut audisi sampai tuntas. Untuk vokalisnya biar aku yang cari pengganti, kata Bang Uray seperti itu. Oke, udah mau bagaimana lagi kan, jadi coba kali, udah coba. Jam 8 sudah standby di lokasi, sudah ada 300 yang mengantri, saya paling belakang. Kemudian jam 8 ngantri, jam 1 dapat nomor antrian, jam 1 tuh ngantri lagi untuk masuk ke kayak audisi box yang juri dari pihak Indosiarnya. Jam 7 baru saya dapat nomor antrian kembali. Jam 7 malam barulah saya audisi di box pertama sama box kedua. Dan menunggu itu sekitar sebulan, jadi akhir Desember baru dihubungi pihak Indosiar bahwa ternyata alhamdulillah saya lolos ke Liga Dangdut gitu singkatnya. Berarti langsung ke Jakarta ya? Apa? Iya. Di karantina 4 bulan langsung ke Jakarta, berangkat langsung karantina di sana. Itu berapa lama proses untuk kompetisi itu? Saya ke sana itu sekitar 4 bulan. Berarti udah langsung disiarkan di Indosiar ya? Betul. Itu. Jadi audisi di Pontianak, ketika di Jakarta dipilih 2. Dari Kalbar ada Novi sama Kak Dian. Oh, waktu itu ada 2 orang. 2. Kemudian di sana gimana, apa tanggapan keluarga waktu tiba-tiba lihat yang sebelumnya juga nyanyi di wedding atau bagaimana? Apa emang dari dulu emang udah saya ingin jadi penyanyi? Sebelum ikut Liga Dangdut tuh saya kebetulan di daerah saya di Kecamatan Sanggoledo di Bengkayang. Saya asal dari Bengkayang, asli sana. Jadi dari SD kelas 6 sudah nyanyi sampai SMA kayak nyanyi organ tunggal gitu. Tanya kamu ke kampung lah gitu nyanyinya. Jadi waktu kuliah ke Pontianak baru saya ikut audisi Liga Dangdut itu. Gitu. Jadi tim apa dari asalnya itu dari misalnya dari orang tua, dari tetangga, apa notice, apa langsung kayak heboh atau memberi dukungan atau gimana dari itunya lingkungan sekitar lah. Untuk yang ikut lidah ya? Pada saat ikut lidah.
ya otomatis yang pasti saya mengabari orang tua. Itu gimana tuh tanggapan? Apa heboh atau udah tahu nih pasti lolos si anak saya atau gimana? Bapak saya tuh nggak tahu kalau saya ikut audisi yang pagi itu. Jadi pas udah belum izin ya, belum kayak udah kasih tahu ya. kayak coba aja lah dulu kali ya. Pas udah dapat hasilnya baru saya hubungi kayak saya lolos audisi pakai kayak udah Bapak udah bisa ngomong apa lagi kayak karena itu adalah impian beliau dari saya kecil kayak nanti kok harus nampil di sana ya. Orang rumah juga berarti nonton ya? Iya. Ngikut ya Lida. Dari KDI, dari akademi Bapak nonton. Saya pun jadi ikut nonton gitu acaranya. Oh, terpengaruhi dari orang tua berarti ya, atau lingkungan keluarga? Dari kecil sih sebelum ada acara KDI atau Liga Dangdut atau akademi memang suka dangdut. Jadi kayak diputarin kayak kaset CD gitu Kak. Orang tuanya juga penyanyi atau gimana? Bapak saya penggiat seni juga. Oh iya musisi juga. Musisi juga. Jadi memang udah disetting dari kecil ya mungkin ya? Atau enggak dari lingkungan? disetting ya mungkin karena maksudnya kalau orang tuanya menyukai dangdut ataupun sebagai musisi, kebetulan anaknya juga suka seni juga gitu. Tapi di bidang vokal gitu. Kemudian apa sih, ada nggak sosok yang paling berjasa nih kira-kira yang mendukung perjalanannya bisa sampai ke Lida kemarin dan mungkin sampai hari ini juga ya kan masih sering aktif juga kan untuk tampil di panggung seperti itu? Sosok yang paling apa keluarga, apa ada teman-teman dari support dari musisi di Kalbar atau dari lingkungan? Yang pasti orang tua yang support dan juga teman-teman terdekat, kemudian keluarga dan semua yang sudah rasa banyak sih yang sangat mensupport saya Kak. Jadi nggak bisa saya sebutkan satu persatu lah pokoknya. Kemudian ada nggak sih seperti penyanyi yang jadi panutan entah di kompetisi atau menjadi mentor atau fans crushnya lah dalam segi penyanyi panutan lah di dalam dangdut ini? Kalau penyanyi yang saya idolakan sekali dari saya kecil itu adalah Bunda Rita Sugiarto. Oh ya, itu legend sih ya. Itu kayak dan waktu itu kebetulan waktu Lida saya ketemu dengan beliau yang ngejuriin saya. Oh di juri ya. Sempat. Mengikuti arahan-arahan cengkok Bunda Rita mungkin. Kalau cengkok sebenarnya kan variatif ya Kak ya. Jadi kalaupun saya suka dengan Bunda, kalau bisa cengkoknya jangan sampai mirip dengan Bunda. Jadi kita harus punya ciri khas sendiri iya betul. Kalau bisa digambarkan itu ciri khas Kakak tuh apa? Ambil terinfluence dari dangdut klasik, apa di mix apa ada nuansa Kalimantan atau Sanggaunya gitu? Sanggau itu ya. Oke. Kayaknya tergantung kebutuhan sih Kak. Bisa kok lagi mode ngepop ya berarti dangdutnya dihilangin dulu. Kalau misal lagi mode dangdutnya ya dipiurkan. Kalau mode Jawa ya campur sari dulu gitu bisa. Waktu pertama kali tampil di panggung Indosiar mungkin kan itu pengalaman pertama gini panggung besar atau dia panggungnya sebenarnya kecil di TV aja kelihatan besar apa yang benar-benar gede atau gimana gitu perasaannya perasaannya grogi atau udah pede gitu karena mewakili Kalimantan Barat mungkin pada saat itu ini waktu nampil di panggung Lida pertama ya. Yang saya rasakan adalah sangat dingin ruangannya kayak AC sentral ya sangat dingin kemudian jadi kalau tengah nyanyi tuh jadi kering teka kan ya kan tapi kalau sudah banyak yang datang sudah banyak yang penontonnya udah lumayan ini tidak terlalu dingin kemudian yang berikutnya grogi sudah pasti karena kompetisi ya iya karena lagi-lagi kayak tidak menyangka ini benar enggak saya di sini nih gitu tuh dan bangga banget sih pastinya bisa ada di sana gitu. Kalau pada saat di sana itu kira-kira lawan terberat pada waktu itu siapa yang mungkin kayak rival terbesarnya lah di Lida gitu? Kayaknya semua provinsi itu berat-berat ya Kak karena semuanya sudah bagus-bagus ya. Kami BTW 80 orang satu asrama. Oh, satu asrama ya. Iya, jadi 80 orang 4 bulan jadi 80 orang ke 60, ke top 50, ke top 40 sampai saya terhenti di top 20. 20 ya. Oke. Berarti itu pada saat yang udah terhenti itu langkahnya apa? Karena ada hilang suara kah atau ada grogi yang terlalu banyak atau mungkin lawan-lawannya yang udah terlalu gimana gitu? Mungkin sudah takdir ya Kak ya harus tersenggol. Tapi sudah maksimal lah ya pada saat itu. Saya sudah mengusahakan yang terbaik dari saya untuk Kalimantan Barat pastinya tapi terlepas lagi kalau misalkan rezeki Kak yang penting sudah memberikan terbaik aja. Ya toh kalau misalnya kita tidak berhasil di sana kan di luar panggung Lida kita bisa tetap berkarya. Iya, pastinya itu starter lah ya untuk betul. Selanjutnya. Kemudian dari semua juri Lida nih ada nggak sih yang paling berkesan gitu komentarnya atau masukannya yang mungkin bisa bikin Kakak berkembang sampai sekarang?
Kayaknya setiap minggu itu kan beda-beda jurinya. Oh, beda-beda ya. Semuanya masing-masing. Ada ngasih masukan ya? Iya, Ada yang terkesan nggak yang paling kayaknya memorable nih ini gara-gara komentarnya jadi diterapkan gitu di proses atau teknik bernyanyinya? Sebenarnya ada. Oke ya. Atau boleh Itu apa di-spill? ya? Sebenarnya ada satu kejadian yang saya tidak menyangka akan seperti itu. Jadi waktu itu saya membawakan lagu Ku Ingin Mm-mm. yang itu lagu Bunda Iya. sendiri. Dan bundanya ada Ada. menonton. Waduh. Oke. Waktu itu kan adalah segmen ini Kak. Kan temanya dangdut milenial. Oh, Jadi milenial ya. ada segmen kita boleh bawakannya ori aja. Abis itu ada segmen yang kita boleh bawa kayak kita masukkan keroncong atau kita masukkan genre lain pop Divariasikan segala ya. macam. Nah, kemarin satu masukkan genre jazz di Oh, ujung jazz. lagu Ku Ingin itu. Tapi sebelum itu kita pasti ada diskusi dengan pihak the band maupun dari coach coach yang di asrama ya seperti itu. Saya tanyakan apakah boleh menggunakan aransemen ini di ujung lagu gitu kan. Jadi kita boleh ngulik sendiri, kita boleh menggunakan dari improve kita sendiri gitu. Kalau dari coach itu dia meng-ACC, kemudian waktu saya GR di lidah itu di bandnya bilang yakin kan Novi mau bawa yang jadi jazz? Sudah Yakin dilakukan. sih bang, kenapa gitu? Kau coba kamu cek ada Bunda nggak malam nanti kalau nyanyi. Terus kenapa? Pokoknya cek aja. Saya tanya ke pihak kru kan, Ya. Kak ada nggak nanti Bunda di malam saya nampil? Kayaknya ada lah kali. Waduh. Nah kemudian saya coba tanya lagi ke pihak coach kan, kenapa kamu nggak yakin ya Novis? Ya kalau menurut saya ini oke gitu kan, Iya. bagus gini-gini. Kamu punya cerita sendiri segala macam. Demam Saya sih. bawakan lah tuh ya, karena kan di ACC kan Kak, Iya. saya bawakan. Dari timnya ya. Ternyata malam saya tampil itu ada insiden lah, saya tidak tahu kenapa. Pokoknya tiba-tiba intinya Bunda menyatakan dia tidak suka bagian yang saya improve. Karena terlalu apa jazznya mungkin terlalu itu ya. Saya tidak paham intinya. Dia bilang Waduh, gimana intinya, tuh? Saya sampai hari ini saya tidak mendapatkan penjelasan Oh, yang iya. Belum bisa memuaskan ngobrol lah ya. Jadi saya tidak tahu kenapa dia kayak. Nah kalau sampai the band kan ada bilang Nov kalau ada Bunda kayaknya jangan dibawa bagian ini. Berarti sebelum saya ada yang bawa jazz juga yang mungkin zong kurang juga. ya, Nah, kurang cocok lah dengan Iya. selera Bunda mungkin ya. mungkin itu sih yang berkesan waktu itu gitu. Terus Karena kebetulan kan idola saya jadi kayak Iya. wah gitu kayak oke gitu. Pasti tapi abis itu jadi makin lebih termotivasi lagi ya Iya, untuk lebih kayak- baik lagi lah. Dan kebetulan malam itu kan dulu kan pakai sistem pencet nih. Kalau misalkan kurang itu merah. Oh gitu. Kalau misalkan oke Waduh. biru semua 5-5-nya. Nah, ada lampunya gitu kan. Waktu itu saya malam itu tuh saya dapat enggak salah 1 biru 4 merah. Oh, satu birunya Satu biru. Dari Nasar, Oh. King Nasar. best sih. Oke, dari King Nasar 1 birunya dan standing applause juga waktu itu. Saya tidak tahu apakah standingnya itu memuaskan atau saya tidak paham ya. Yang penting waktu saya 4 merah 1 biru dan memang dapat kesempatan untuk tampil di berikutnya lagi. Sempat masih Itu saya ada maksimalkan kesempatan sekali tuh kayak oke berarti harus lebih memperbaiki lebih itu lah ya. prepare gitu. Mungkin ada momen yang paling menguras emosi nggak waktu pada saat kompetisi? Kompetisi ya. Apa sedih, apa nangis, apa Ini sesi di asrama atau sesi di studio boleh nih? aja. Dua-duanya boleh kita. kulik. Sebenarnya tuh kami di asrama lumayan cukup bukan tertekan lebih kepada karena kan kita kan kompetisi banget ya Kak. Jadi di situ gak ada kawan-kawan kita keluarga kita sekamar ada 5-6 orang gitu kan ya. Jadi saat berkompetisi kita harus memang benar-benar ya harus maksimal lah gitu untuk provinsi kita masing-masing. Kalau untuk di asrama itu tantangannya adalah lagu. Jadi kami itu tidak bisa ngecung lagu, Oh, nggak bisa milih. nggak bisa milih. Yang bisa milih hanya saat pertama kali nampil. Nah, kedua, ketiga berikutnya itu pokoknya pilihan. H-3 ketemu sama coach. Nanti kan H-3 misalnya saya kelompok 15, kan kelompok ujung ya. Lagu kan udah dipilih. Pilihan, Jadi habis ya ketika pilihannya. misal saya sudah ngelis Waduh. lagu Begadang gitu sama lagu Ku Ingin. Ternyata teman-teman grup sebelum saya pilih lagu itu. Jadi saya cari nggak lagu lain boleh, kan. harus. Karena kan nggak bisa ngecung tuh. Karena ketemunya H-3 kan, H-3. Tapi kita tahu temen ambil lagu apa nggak tahu juga. Teman nanya mereka nggak mau jawab. Karena kalau jawab nanti kita ambil lagunya Iya, gitu kan. Yang beruntung tuh ada kelompok Di yang awal. tampil di awal. Kalau bisa. kami ya udah sisanya gitu yang belakang yang terakhir kan, grup terakhir. Jadi waktu itu lumayan tertekan. Jadi mau nggak mau saya tuh mencoba cari lagu yang kira-kira lagu ini dibawakan teman-teman nggak ya. Jadi culik lagu lain tuh Harus dalam yang kayak H-3 itu. hidden gem mungkin ya lagu-lagu Jadi yang latihannya kurang. redup abis senyap gitu kan. Nah itu pressure yang sangat luar biasa. Kemudian
kayak HP terbatas. Oh, berarti nggak bisa. Kami fokus latihan, kemudian nanti jam 8 malam dikumpulkan, jam 6 pagi baru diambil lagi. Itu sampai 4 bulan seperti itu. Jadi memang untuk menggunakan gadget, jadi untuk menghubungi orang tua saja gitu. Selebihnya kita fokus latihan seperti itu. Kalau untuk di studio, pressure-nya yang lainnya adalah baju. Baju. Nah, baju Dari bagian wardrobe mungkin ya. baju itu saya tidak bisa milih. Dipilih. Jadi kata bagus dan tidak bagus itu saya tidak boleh bilang. Pokoknya apapun yang dipakai kan saya pakai aja. Oh ya. Kayak make up atau kerudung mau Waduh. macam mana bentuknya, macam Dari bunga tim ke lah macam ya. apa, itu semua dari pihak mereka. Jadi kita ibaratnya tinggal Nggak bisa terima request aja. juga ya. Kecuali ada sesuatu yang menusuk di baju atau misalkan ada jarum Mengganggu ya, itu boleh kita komplain gitu, kita bilang. Selebihnya kayak kak ini kurang ini kayaknya kita nggak boleh gitu. Mereka semua yang atur. Gitu. Yaudah kalau gitu kita break dulu sebentar. Halo warga Pontianak, Mimin mau kasih tahu nih, sebuah percetakan Persona Media. Yaps, mari Mimin kasih tahu. Kira-kira apa aja sih yang bisa dicetak di Persona Media? Dan pastinya di sini bisa cetak apa aja, mulai dari spanduk, brosur, banner, stiker, print gelas, dan masih banyak lagi. Cetaknya rapi, warnanya tajam, dan pengerjaannya cepat. Lokasinya di Jalan Parit Haji Husein 2, Kompleks Alegia 3, nomor B33. Oke, kembali lagi ke Satu Kata Podcast. Jadi kembali lagi ke Kak Novi nih ya. Jadi tadi menarik, tadi habis kita ngomong di belakang. Siap. Di depan sih Iya. sebenarnya. Kalau sekarang kesibukannya sehari-hari sebagai guru ya. Iya, saya sebagai guru. Kalau boleh tahu guru di sekolah mana, terus bagaimana membagi waktunya antara profesi penyanyi dan menjadi guru di Pontianak ya? Apa Oke. di Kalimantan Barat apa di Sanggau? Di Pontianak, Oh, di Pontianak. Dan Kebetulan. gimana tuh komentar menjadi guru di era sekarang ya, Wow. yang sangat banyak tantangannya. Oke, jadi saya adalah seorang guru di SMA 7 Pontianak. Halo anak-anak. Ibu Oke. gurunya nih. Iya. Jadi saya weekday kerja sebagai guru, kemudian weekendnya saya kadang nyanyi wedding, kadang nyanyi reguler, atau kadang kalau ada event-event, tergantung siapa yang mengajak nyanyi lah gitu ya kak ya. Jadi tantangan tadi ya, Iya. tantangannya tentunya sangat ya kalau weekday, kalau kita kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja, biasanya kalau weekend kita untuk rest, kemudian kita Iya. istirahat. Tapi saya tetap kerja, jadi tentunya badan tidak istirahat dan karena kita harus kerja ya kak ya, ya baik. Jadi tapi disyukuri saja selagi masih sehat, masih bisa menikmati hobi, masih bisa kerja apapun lah. Berarti itu sorry ASN atau P3K atau P3K alhamdulillah. itu berarti perekrutan yang tes yang baru 2 tahun apa yang waktu udah di Iya, Liga? 2 tahun lalu. Oh, baru 2 baru tahun. 2 Oke. tahun lalu. Berarti memang seni apa? Penyanyi guru Seni budaya. seni budaya ya? Iya, kebetulan. Mengajarkan cengkok dangdut nggak nih? Tidak dong. Kita ada Sebenarnya tips nih, pengen cuman mahal kan ya. kalau di Ilmu sekolah mahal. kan ibaratnya kita harus ada Alat musik mungkin ada ya, teorinya instrumen. dulu, ada teorinya, ada ulangan sumatif segala macam. Kemudian praktek tuh memang tidak bisa banyak. Tapi memang kebetulan saya kan ngajar kelas 12. Jadi kelas 11-nya saya fokuskan ke musik. Kelas 12-nya saya fokuskan ke tari. Nah, musiknya tuh apa? Berarti instrumen atau vokal? Atau? Ada yang instrumen, ada yang vokal, Iya. ada yang belajar notasi juga. Oh, berarti Notasi memang- balok, notasi angka gitu. berarti guru seni budaya Seni ya? budaya, Oke. iya betul. Selanjutnya nih, apa yang nanti kan mau ke Saga Nusantara Festival? Iya, Itu betul, boleh betul. dijelaskan bagaimana, diundangkah atau apa bagaimana? Oke, jadi waktu bulan kemarin dosen saya menghubungi saya. Saya kan dari alumni FKIP Untan. Oh, oke. Oke, dosen saya menghubungi saya, kemudian menanyakan tanggal sekian kira-kira Novi ada kegiatan enggak? Tidak ada, saya bilang kan. Kira-kira mau nggak kalau kita jalan-jalan ke Malaysia? Mau Mau ibu, dong. gitu kan? Mau bu, gitu. Oh, dong, sambil Dan bernyanyi. kebetulan saya tuh tidak ada paspor kak. Jadi gara-gara ikut ini Berarti udah bikin ya? 29 tahunku akhirnya aku membuat paspor gitu kan. Jadi Gimana? Tapi ada paspor nggak? Nggak ada bu. Buat ya, oke. Jadi saya tahunya pokoknya kalau misalnya sampai ibu ini menghubungi artinya saya harus pergi nih, nah gitu kan. Karena emang sudah lama rindu kak, rindu proses. Kan kalau hanya ngajar
kayak lebih ke gabut gitu. Karena memang kita orang lapangan jadi Iya. kayak lama tidak Lebih ada kegiatan terpanggil ya, gitu kayak kayaknya harus ada pergi. panggungan yang Kemudian ketika saya datang ke kampus, saya tanyakan ini apa agenda kegiatannya apa. Jadi ternyata ini nih namanya Saga Nusantara SNF 2026 di Mukah, Sarawak, ya. Malaysia. Kemudian nanti itu kami itu akan bermain gamelan. Oh, gamelan. Jadi dengan gamelan-gamelannya dibawa ke Mukah tuh. Dengan tim dari Kalimantan Barat atau bagaimana? Yang saya tahu itu pokoknya dosen kami juga main, berangkat juga. Kami juga alumni juga ada main juga dan ada mahasiswa juga. Nah, seperti Nanti itu. akan menyanyikan lagu Pontianak atau bagaimana? Lagu Jawa. Lagu Jawa. Lagu Jawa, kebanyakan lagu Jawa. Sejauh ini sudah latihan berapa kali gitu, jadi sudah dapat 5 lagu. 5 lagu Jawa, nanti ada juga lagu baratnya 1. Waduh. Sama ada lagu Dayak 1. Dayak, Tapi diiringi sama gamelan, dengan nada gamelan unik itu. ya. Itu tanggal berapa itu? Siapa tahu ada yang mau nonton. Berangkatnya itu insya Allah Pak tidak ada halangan tanggal 23 sampai 25 Oktober tahun Oh, ini. di Oktober. Iya. Itu dibuka tiketnya apa belum? Penjualan tiketnya apa udah diumumkan? Kalau Line up-nya? tiket maksudnya tiket Tiket untuk di Nonton. festivalnya? saya kurang tahu kalau di sana ya Kak. Jadi Berarti bisa dicari tahu lebih lanjut di Saga Iya, Nusantara betul, Festival betul, ya. Oke. Kemudian apa tuh udah ada persiapannya untuk nanti tampil di sana? Gimana tentang tadi lagunya, kostum, terus perjalanannya dan menjaga kondisi fisik lah untuk nanti di sana. paling kalau persiapan pastinya latihan, kemudian ya perbanyak istirahat juga, kayak pasti minum vitamin segala macam, dan juga kebetulan kan kami tuh ada menampilkannya 2. Jadi selama 2 jam itu tuh pokoknya gamelan sama nari. Jadi saya menari juga, menari Jawa nanti. Oh, Jawa ya. Iya, pada akhirnya Jadi tapi rame, ada timnya apa? Tim dari Pontianak ya? Apa dari gabungan dosen kami. Oh, dosen. kami yang alumni sama mahasiswa. Yang berangkat ke sana. memang ingin memperkenalkan Indonesia ya. Dosennya pun main gamelan juga. Oh, gamelan ya. Gamelan dan nari juga nanti. Oke. Mungkin sekitar 13-14 orang yang berangkat. Oh, lumayan. Iya. Berarti darat apa nanti langsung ke sana apa Nanti kan- menikmati perjalanan darat? Mungkin nanti kalau nggak salah pakai jalur udara. Oh, jalur kayaknya. udara. Tapi gamelannya pakai jalur darat sepertinya. Karena susah ya. Iya. darat ya. Kemudian sebelumnya udah tahu belum tentang festival ini atau bagaimana itu? Baru tahu sekarang sebelum mau berangkat ini. Terus ada nggak kira-kira kalau dari Kak Novi sendiri nih penampilan atau kesenian khas Kalimantan Barat yang harusnya tuh kita lebih perkenalkan lagi ke budaya internasional atau ke Malaysia atau kita bawa ke mana untuk memperkenalkan Kalimantan Barat ini pada khususnya? Sebenarnya kalau untuk di Kalimantan Barat sangat banyak sekali budaya-budaya yang belum terjamah dan belum terekspos ya Kak ya. Ya seperti mungkin budaya Jawa ataupun Jawa yang janganlah Jawa ya, Dayak lah. Dayak, kemudian Melayu, itu sangat banyak sekali sih. Kalau banyak sekali kalau mau diulik gitu seperti itu. Kan sebagai guru seni budaya dan seorang pelaku ya di industri seni ya. Iya, betul. Ada nggak sih masukan bahwa atau keresahan tentang seni dan budaya di Kalimantan Barat ini yang mungkin belum digali, belum dirawat atau belum mendapatkan tempat gitu untuk bisa tampil atau mendapatkan panggung seperti itu? Oke. Sebenarnya untuk keresahan ya kayak keresahannya tidak banyak, cuman satu aja. Untuk saya kan dari daerah ya, daerah yang merantau ke Pontianak itu. Dan di berbagai macam daerah yang ada di Kalimantan Barat, mau di Bengkayang atau di Sambas atau di Ketapang atau di Melawi atau di Kepesul dan di mana-mana ya. Sebenarnya banyak sekali potensi anak yang belum tergali lah ya. Banyak potensi yang sangat luar biasa yang sayangnya tidak bisa untuk mengembangkan bakatnya karena memang wadahnya tidak ada ya. Susah gitu. Kalaupun bisa pun kayak cari sendiri, go sendiri gitu. Cari sponsor sendiri Ya, untuk mengakomodasi bakat-bakat. Padahal bakat di Kalimantan Barat di mana-mana bisa cari ada semuanya. Mau dari berbagai macam, mau penyanyi, mau penari, mau pemusik, mau teater, mau segala macam, semua ada. Mungkin kalau di Pontianak sendiri udah ada belum festival serupa yang dengan yang di Saga Nusantara ini? Kalau mungkin bisa dilihat di Pontianak. Sepertinya ada sih Kak. Ada ya, tentang ya mengusung tentang budaya ya kayak lokal banyak gitu sih, ya. banyak. Oke, kita lanjut 5 tahun ke depan nih kira-kira apa visinya ke 5 depan tahun apa ke depan. mau
menjadi guru dan sekaligus penyanyi, atau mau bikin album, atau mau merekam lagu, bikin lagu dangdut ya yang Iya, khas Kalimantan Barat mungkin? Berarti 5 tahun ke depan ya. Ini masih dengan dunia permusikan atau Boleh ya, mana Oke. aja 5 secara tahun ke depan kayaknya kalau bisa semoga ada yang semoga ada yang ngelamar ya Kak Oh, ya. oke. Oke, di open ya? Enggak ya? Oke. Open rekrutmen. Harapannya semoga yang pasti semoga tetap bisa bekerja seperti biasa, sembari bekerja juga semoga tetap bisa bernyanyi walaupun kalau umur makin tua ibaratnya banyak lahir penyanyi baru. Itu juga ibaratnya PR buat saya juga gitu, gimana caranya supaya tetap bisa eksis segala macam, tetap bisa untuk tetap mengulik lagu-lagu baru, tidak mager lah seperti itu ya Kak ya. Oke. Produktif ya. Dan kalau bisa, kalau emang ada kesempatannya, kalau bisa pengen punya album gitu. Itu Kalau bisa. setiap penyanyi pasti pengen Iya. punya lagu sendiri dan album biar sendiri. tetap bisa berkarya lah gitu. Kemudian kita ada rapid fire nih ya. Jadi kita ada pertanyaan, boleh memilih. Oke. Jawab cepat. Oh, jawab cepat ya. Ini kuis. Quiz. Ini oke. Oke, jadi dangdut atau pop? Harus banget dipilih ini ya. Satu aja. Pertanyaan Dangdut. cepat. Oke. Panggung konser atau studio rekaman? Konser, Tampil di TV atau festival internasional? festival internasional. Penyanyi atau jadi penyanyi atau jadi guru? Boleh. Kalau friend dah mana angkat tangannya gitu ya. Mohon maaf, Iya. penyanyi. Oke. Panggilan jiwa ya, sedari kecil ya Iya, mungkin ya. penyanyi, Mungkin nanti mengajarkan cara menyanyi ya. Iya, Gitu, spesialnya di situ. Kemudian mungkin pertanyaan cepat lainnya, mungkin lagu yang paling menggambarkan Kak Novi itu apa sih? Satu lagu? Setunggal Apa tuh, dari siapa tuh penyanyinya? lagu saya sendiri. Oh, dia bikin lagu sendiri ya? Ada satu. Oke, nanti denger ya teman-teman, Siap. lagu Setunggal Iya, ya. oke. Makanan favorit khas Kalbar? Kalbar ya. Tempoyak. Oh ya. Oke. Satu kata untuk lidah. Jos. Satu kata untuk saga Nusantara. Mantap. Oke, mungkin penutupnya, mungkin sebelum kita akhiri, ada nggak sih pesan Kak Novi untuk anak-anak muda nih, khususnya di Kalimantan Barat yang lagi ngejar mimpinya untuk di dunia musik lah, untuk jadi penyanyi, untuk jadi musisi. Terus gimana, saran-sarannya untuk bisa mengembangkan diri gitu di kota Pontianak, khususnya Kalimantan Barat lah ya. Oke, untuk anak-anak muda yang mungkin baru atau sudah berkecimpung di dunia permusikan ya, persenianan lah seperti itu, yang pasti semangat, jangan kendor untuk berkarya, tetap berkarya apapun lah itu kendalanya, apapun itu badannya segala macam. Kemudian jangan takut untuk explore dalam berkesenian. Yang berikutnya lagi, tetap jadi diri sendiri. Harus ada Iya. karakternya Iya, ya. betul. Terus kalau teman-teman sobat Satu Kata mau mendukung karya-karya Kak Novi itu di mana? Atau Instagramnya bisa di-share, atau ada YouTube untuk mendengarkan lagu? Mungkin Boleh ya, ini boleh kita Iya, boleh kita share. Jadi biar tahu teman-teman mau mengikuti karya Kak Novi gitu. Oke, kalau misalnya di YouTube boleh search saja Novi Lida. Oh, Novi Iya, Lida ya. Novi Lida. Kalau di TikTok dan Instagram namanya Novi Iswara. Oke. Jadi seputar keseharian tentang permusikan saya posting di Oke. ketiga Akun gitu ya. akun tersebut ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat Kak Novianti udah berbagi cerita dan pengalaman yang luar biasa di podcast Satu Kata, kanal Musik Corner. Kemudian semoga perjalanan Kakak nanti bisa menjadi inspirasi ya, khususnya Amin, untuk teman-teman musisi di Kota Pontianak dan anak muda untuk berkarya, bermimpi, dan membawa identitas daerah kita ke panggung yang lebih luas dan yang lebih besar lagi nantinya. Kemudian buat sobat Satu Kata, satu katanya dong Kak. Buat sobat Satu Kata ini. Nice. Oke, saya Karin pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, salam musik.